Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan sampai ayat ke-12 dari surat Saba. Surat Saba ayat 12. Malam ini kita akan lanjutkan ke ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab. Ya'maluna lahu, para jin itu bekerja, lahu, untuk Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Allah memberikan keluarbiasaan kepada Nabi Sulaiman untuk mempekerjakan jin. Jadi Nabi Sulaiman bisa berdialog, bekerja sebagai buruh, mempekerjakan jin sebagai buruh Nabi Sulaiman. Orang lain tidak, Nabi Sulaiman iya, karena kelebihan yang Allah berikan. Ya'maluna lahu, kemudian para jin itu bekerja untuknya, untuk Nabi Sulaiman. Ma yasha, apa yang Nabi Sulaiman mau, apa yang mau bisa dibuat oleh jin. Karena jin mempunyai kekuatan dan ilmu dan cara yang tidak terbatas. Mim mahariba, gedung-gedung tinggi. Sudah ada gedung tinggi pada zaman dahulu, masa Nabi Sulaiman. Bukan orang yang buat, tapi jin. Wa tamathila, dan patung. Patung-patung juga dibuat. Wa jifan, dan piring-piring besar sekali. Kal jawab, seperti kolam. Ada piring seperti kolam besarnya. Siapa yang buat? Lagi-lagi jin yang membuat. Wa qudurir rasiyat, dan juga jin itu bisa membuat periuk-periuk yang besar yang tidak bisa diangkat, tapi dia tetap ditungku. Tetap di atas tungku, enggak bisa diangkat oleh orang begitu besarnya. I'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakuru, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, berterima kasih. Dalam ayat 13 ini Allah menjelaskan bagaimana hubungan Nabi Sulaiman dengan jin. Sekali lagi ini khusus ya, tidak berlaku untuk kita. Jangan nanti setelah membaca ayat ini sengaja ingin kayak Nabi Sulaiman, menaklukkan jin untuk bekerja. Tidak bisa. Walaupun sekarang banyak juga orang yang bekerja sama dengan jin, tapi tujuannya sedikit sekali yang positif, tujuannya untuk tujuan negatif. Tapi Nabi Sulaiman tidak demikian. Yang bekerja ini tersebutlah maharib, mihrab. Maharib itu tempat-tempat mungkin menara-menara, termasuk masjid-masjid, itu dibuat oleh jin. Patung-patung, ada juga yang mengatakan ini bukan patung yang diukir, tapi gambar-gambar timbul yang dibuat oleh jin. Dan kuali atau jifan, piring-piring, jifan kal jawab, seperti kolam besarnya, dan periuk-periuk yang besar sekali. Menunjukkan bahwa ketidakterbatasan jin dalam berkarya, membuat sesuatu enggak ada batas. Sehingga
Misalnya di tempat yang lain. Ini kejadiannya di mana? Di Yaman. Ini kejadian karena sebahagian sejarah menyebutkan Nabi Sulaiman itu di Yaman. Sayangnya tidak ada peninggalan sedikit pun yang bisa dilihat sejauh yang saya ketahui tentang jejak-jejak Nabi Sulaiman di Yaman. Malah ada orang Indonesia, Bapak Fahmi Bashar, yang mengatakan bahwa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah bukan Yaman, tapi Indonesia. Masya Allah. Nah, karena ini mendekat dengan ini sebentar lagi ceritanya akan menuju kepada seorang raja putri yang bernama Balqis. Nanti kita akan ceritakan lebih panjang insyaallah dalam Al-Quran. Jadi sini sekali lagi kita ulang bahwa kerjasama antara jin dan Nabi Sulaiman ini kekhususan, jangan ditiru. Baik, kita teruskan. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه mauta, maka tatkala kami, kata Allah, telah menetapkan kematian Sulaiman, akhirnya Nabi yang paling hebat meninggal juga. Tak ada Nabi yang hidup, tak ada manusia yang hidup berpuluh-puluh abad, meninggal ala mautihi illa dabbatul ardi. Tidak ada yang menunjukkan kepada, tidak ada yang tahu tentang kematiannya. Illa dabbatul ardi, kecuali rayap, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Maksudnya Nabi Sulaiman meninggal itu dalam keadaan duduk, atau ada juga yang mengatakan dalam keadaan berdiri, yang berpegangan pada tongkat, seperti orang tidur di atas tongkat. Kepalanya ditaruh di atas tongkat. Katakanlah Nabi Sulaiman duduk lama sekali, padahal beliau sudah meninggal. Qadarullah meninggal Nabi Sulaiman dengan husnul khatimah, seorang Nabi tentu, dan meninggalnya sambil bertekan pada tongkat. Tak ada yang tahu. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali kemudian qadarullah ada rayap yang memakan tongkat. Apa kejadiannya? Falamma kharra, tatkala tongkat sudah dimakan dan kharra, tersungkur, jatuh, tabayyanatil jinnu, jin baru sadar. Baru sadar Nabi Sulaiman sudah meninggal. Buktinya mana? Tongkatnya dimakan sama rayap. Apa yang perlu kita pahami? Berapa hari makannya? Kan bukan 5 menit makannya. Satu tongkat dimakan rayap. Dan insya Allah menurut perkataan kita bahwa rayap zaman dahulu sama saja dengan rayap sekarang. Kamu orangnya, kamu orangnya, sabanci. Kan kamu orangnya bebemi kan. Bukan kayak kucing atau bukan kayak tikus besarnya, kecil-kecil makan. Berarti bukan 1 hari 2 hari, lama. Berapa kira-kira? Ada 5 hari seminggu, wallahu a'lam bissawab, enggak ada keterangan dan kita tidak perlu. Tapi ada yang penting di sini.
kematian dan hubungannya dengan jin. Katanya jin hebat, tahu yang gaib. Tapi kemudian ini kecolongan besar bagi jin. Terbongkar rahasia jin bahwa jin ternyata juga tidak tahu yang gaib. Orang mati di depan matanya juga enggak tahu. Apa juga jin? Puji puga doa ke jin, mega ke baik jin mentang. Enggak, sudah. Jadi ini betul-betul jin itu menyerah. Kami jin, tapi kami tidak tahu. Sehingga mereka mengatakan, "Allau kanu ya'lamunal ghaiba", seandainya mereka itu mengetahui yang gaib, salah satu yang gaib kematian Nabi Sulaiman, ma labithu fil adzabil muhin. Tentu mereka tidak bekerja berat terus menerus, dan kerja itu yang memberatkan. Ada terjemahan dua di sini. Al-adzab al-muhin, siksaan yang menghinakan. Tapi saya membaca beberapa tafsir yang termasyhur. Ini adalah hubungan dengan jin yang seandainya mereka tahu tentang gaib, tentu mereka tidak kerja berat lagi. Kenapa? Karena Sulaiman menugaskan jin kerja berat-berat yang tidak sanggup dipikul oleh manusia, kerja oleh jin. Dan terus menerus kerja. Nabi Sulaiman sudah meninggal, kerja. Padahal maksudnya kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya stop kerjanya. Nggak ada lagi kerja sama antara. Berarti kabeh kontrak. Kontrak jin dengan Sulaiman. Di saat Sulaiman meninggal, habis kontrak. Tidak tahu habis kontrak. Karena tidak tahu kapan meninggal. Ya, jin menyesal karena tidak tahu. Aduh, lama kita bekerja, melanjutkan pekerjaan berat, tidak tahu. Akhirnya waktu sudah tahu, stop kerja, tidak ada lagi pekerjaan. Nah, bagi orang-orang yang meyakini bahwa jin segalanya, Al-Quran menunjukkan jin itu tidak bisa tahu segalanya. Mana bukti lain? Bukti lain adalah Indonesia. Indonesia terkenal dengan dukun-dukun ramal dan tukang-tukang tenung. Orang pintar yang mencari barang hilang. Sehingga di Indonesia bagus sekali dalam budaya ini setelah diangkat kasus ini menjadi film lucu-lucu. Bagaimana ceritanya? Yaitu seorang pergi ke dukun untuk cari barang hilang. Waktu diberi salam masuk ke rumah dukun itu, tidak dijawab salamnya karena beliau sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari korek yang hilang. Dia mau bakar rokok. Tukang ramal tidak bisa meramalkan koreknya yang hilang. Tengah gadah ke kahek sekag. Kakek hilang. Padahal beliau dukun peramal, korek hilang tidak tahu. Akhirnya orang yang ingin tanya tentang berita gaib kepada dukun itu pulang terus. Lantas kawannya, kita belum menanya. Apa mau ditanya? Korek sendiri dia tidak tahu. Mau kita tanya apa lagi kepada orang seperti ini? Berarti dia tidak tahu beneran. Berarti kalau kita tanya pun, ya ngomong asal-asalan. Dugaan-dugaan saja, nggak tahu sebetulnya dia. Dan dalam film Malaysia juga digambarkan seperti itu. Jadi tidak tahu, menggambarkan bahwasanya si dukun-dukun itu tidak tahu semuanya. Kecuali, karena dukun itu berhubungan dengan jin, kecuali yang jin itu kebetulan ada nampak. Waktu hilang barang itu dia, waktu seseorang menaruh koreknya, dia tahu koreknya di sana tadi. Baru dia kasih tahu, kalau tidak bisa juga. Lemah sekali jin itu. Jadi jangan bertanya yang gaib kepada jin. Sedikit tebak-tebak saja, enggak ada yang benar. Sehingga di sini sekali kita katakan bahwasanya dia menyesal. Kalau tahu dari dulu bahwa Sulaiman sudah meninggal, tentu kita tidak perlu kerja berat lagi. Baik, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya.
laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Saba, kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan. Fi maskanihim, pada tempat tinggal mereka itu ayah, tanda kekuasaan Allah atau Tuhan. Jannatani, ada dua kebun, an yamin wa shimal, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi mereka itu punya tanah subur yang sangat subur di sebelah kiri dan kanan mereka. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah olehmu rezeki yang diurahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, tayyibah, wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu maha pengampun. Ini adalah gambaran dalam ayat kemakmuran negeri Saba. Siapa rajanya kemudian? Rajanya adalah raja perempuan yang bernama Balqis. Dialah yang memiliki kemakmuran sehingga dia menjadi raja, dapat menggaji orang tinggi-tinggi, dan dia itu dapat membangun istana yang sangat besar. Baik, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Fa'aradu, kaum Saba itu kemudian berpaling tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah. Itu maksud berpaling. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar. Banjir besar. Baik, walaupun tidak ada bukti Indonesia, tapi saya ingin cerita sedikit, menambahkan bagaimana Dr. Fahmi Basha menghubungkan. Fahmi Basha mengatakan bahwasanya Ratu Balqis itu di Jawa. Istananya Borobudur. Kan aneh. Kemudian ratunya Ratu Balqis. Di mana istana Ratu Balqis di Jawa menurut beliau? Ada namanya Candi Ratu Boko. Di Jawa ada Ratu Boko. Candi, sebuah candi, dan candi itu tidak ada lagi. Tinggal tapaknya saja. Bangunan tidak ada lagi. Menurut beliau, bangunan itu sudah dipindahkan oleh jin ke satu tempat di mana letak Borobudur sekarang, menurut beliau. Kemudian apalagi fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kemudian Fahmi Basha juga turut membahas ayat ini. Maka kemudian ada banjir besar yang menenggelamkan kebun-kebun mereka. Benar saja kata Fahmi Basha bahwa Borobudur itu hilang dengan banjir, kan baru ditemukan. Borobudur itu ditemukan kemudian katanya. Baik. Jadi itu ada bukti menurut beliau. Tapi ada yang setuju, ada yang membantah. Kemudian di sini kita ulang sedikit banjir, dan wabaddalnahum bi jannataini jannatai zawatai uklin khamt. Karena mereka berpaling dari jalan Allah, tenggelamkan dua kebun kiri kanan tadi yang menghasilkan banyak sekali, menyebabkan mereka kaya raya. Allah ganti dengan dua kebun lain, tumbuhan setelah banjir terganti. Terganti dengan apa? Terganti dengan pohon yang pahit. Sehingga Fahmi Basha membuktikan bahwa pohon yang pahit itu bernama Maja. Yang kemudian timbul kerajaan Majapahit. Allahu a'lam. Enggak apa-apa, nanti Bapak membaca
Bagaimana Dr. Fahmi Bashar membuktikan bahwa karena di dunia ini enggak ada jejak-jejak Nabi Sulaiman, beliau mengatakan Nabi Sulaiman itu di Jawa. Apa bukti lain? Bukti lain mengatakan bahwa di Jawa itu nama orang itu tetap berawalan su. Di Aceh enggak ada su. Putra su teman. Mana? Soeharto, Soekarno, Supardi, Sutomo, Sukoco. Iya kan? Ya Sukoco itu pencipta lagu Sukoco. Semua su. Itu pengaruhnya katanya. Ini teori yang cuma untuk didengar saja. Kita tidak membenarkan. Jadi Sulaiman itu di Jawa. Candinya Candi Borobudur. Dan dia datang ke candi itu mengatakan ini bukti ukiran dari zaman Ratu Balkis. Jadi makanya orang Jawa itu tetap karena pengaruh itu katanya namanya su. Awalan su kan seperti apa di rekayasa seperti memang demikian su. Di Aceh nggak ada su. Kunci Sulaiman yang ada. Itulah nama Nabi. Tapi coba di Jawa. Oh, cukup banyak berawalan su. Baik. Itu bukti katanya. Wallahu a'lam bisshawabi. Sedikit katanya lagi. Kan nanti di Ratu Balkis ada cerita surat dari Balkis, surat Nabi Sulaiman yang dikirim ke Balkis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari lempengan emas bertulis bismillahirrahmanirrahim. Katanya itu sudah ditemukan di museum. Itu ada lempengan emas yang bertuliskan bismillah, ada ditemukan di Jawa, sudah ditemukan. Tidak ada ditemukan di tempat lain. Wallahu a'lam bisshawabi. Karena banyak bertepatan seperti itu, maka saya gambarkan kepada Bapak bisa menggali kembali insyaallah untuk menemukan di mana sebetulnya jejak. Bagi saya atau bagi kita bahwa kayak Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim dulu? Nampak jelas Nabi Ibrahim itu di Ka'bah. Jelas makam Ibrahim ada. Mesti ada yang tinggal sumur Zamzam, tinggal Ka'bahnya, tinggal Safa dan Marwahnya, tinggal banyak tinggal Hijr Ismailnya dan sebagainya. Tapi kemudian Nabi Sulaiman itu memang tidak ada jejak dimanapun. Karena sekarang di media kan cukup luas. Tapi nggak ada yang merekam begitu besar kerajaan Sulaiman, begitu besar istana yang dikagumi masuk dalam Al-Quran. Istana itu namanya, catatannya tidak ada nampak sedikit pun dalam. Maka Fahmi Bashar ini memberanikan diri untuk menghubungkan cerita Nabi Sulaiman dengan Candi Borobudur yang ada di Jawa. Baik, terus khamtin, pohon yang rasa pahit, wa aslin dan wa asal, wa syai'in min sidrin qalil, pohon bidara sedikit. Ada juga di sana pohon bidara, pohon sidir. Di pohon yang ada nama dalam Al-Quran adalah sidir, salah satunya sidir. Makanya kenapa sebagian orang kita menanam pohon sidir, menanam pohon bidara? Karena akan dipakai untuk campuran air mandi mayat, mandi jenazah. Baik, demikian. Kita teruskan. Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Wahal nujazi illal kafur. Dan kami tidak menjadikan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Baik, kenapa kemudian penduduk Sabak diberi hukuman? Karena disuruh sembah Allah, tidak menyembah Allah. Jadi pertanian mereka setelah yang subur sekali lahannya,
Waktu ditutupi banjir, habis banjir, mati semua tanaman lama, tumbuh pohon yang tidak bisa dimakan. Pahit. Pohon sidir, ada buahnya, ya tidak dikonsumsi. Buah bidara tidak dikonsumsi. Jadi begitu Allah mengutuk suatu kaum karena dengan tanaman yang subur seperti itu mereka bisa kaya raya, makmur, tapi kemudian berpaling, Allah ganti. Ternyata kita tidak bisa menggantinya kembali dengan yang kita inginkan. Begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa hal nujazi illal kafur. Tidaklah kami menjatuhkan azab kecuali karena orang-orang yang sangat kafir. Kafur. Apa arti kafir yang sudah kita terangkan? Kafir itu adalah orang yang nampak kebenaran tapi menutup diri. Kafir atau kafir. Bahasa Inggrisnya kafir. Apa itu kafir? Ya penutup. Kafir juga demikian, penutup. Jadi orang kafir ada yang mengatakan ingkar, tapi arti dasar kekufrun atau kafirlah yang menutupi. Menutupi nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Nampak dia benar Islam. Nampak. Tapi dia menutup diri, tidak mau terima. Orang-orang di zaman Muhammad SAW, orang-orang kafir kan demikian juga. Mengintip Nabi mengaji, baca Quran, nampak bagi mereka bahwa Quran itu mukjizat, tapi mereka menutup diri, tidak mau menerima kebenaran. Sama yang terjadi sebelumnya pada kaum Sabah yang tidak menerima kebenaran. Baik, waja'alna bainahum وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا dan kami menjadikan بينهم وبين القرى التي باركنا فيها antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya. Quran zahiratan wa qaddarna fiha sayra. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri itu jarak perjalanan. As-sayra. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Allah mengatakan demikian karena setelah Allah memberikan kutukan kepada negeri itu, maka negeri itu tidak lagi berkah. Sedangkan negeri-negeri yang bersebelahan dengan negeri tersebut, negeri-negeri yang makmur, karena mereka tidak menyekutukan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Tambahan nanti kita juga akan sampai ke cerita yang demikian bahwa Balqis ini adalah seorang raja yang rakyatnya dia bersama rakyatnya itu menyembah matahari. Sembah Matahuro. Dia menyembah matahari, tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Baik, kita teruskan. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالوا ربنا. Maka mereka mengatakan, berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ba'id, jauhkanlah, ba'id, baina asfarina, jauhkanlah jarak perjalanan kami, fiha, asfarina, wa zalamu anfusahum, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahaditha, maka kami jadikan mereka ahadith, hadith, pembicaraan, buah mulut,
wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami jadikan kami hancurkan mereka kulla mumazzaq, sehancur-hancurnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Likulli sabbarin syakur, bagi orang yang bersabar lagi syukur. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara lebih umum bahwasanya orang-orang yang zalim itu Allah jadikan pembicaraan umat di dunia ini. Allah angkat ceritanya sehingga orang tahu semua, seperti kaum Nabi Lut. Cerita kaum Nabi Lut diketahui oleh seluruh umat manusia. Tapi kemudian kejadian Indonesia yang kecil mungkin tidak diketahui. Ada kejadian yang pernah kita katakan di Indonesia, di mana? Di Pulau Jawa itu. Sebuah dukuh yang hilang tertimbun dengan tanah karena maksiat. Apa namanya? Masya Allah, saya lupa. Sebuah dukuh, sebuah desa. Legetang. Ya, desa Legetang atau Legetang. Di Pulau Jawa ada sebuah desa Legetang. Sebuah kejadian yang terjadi bagaimana? Desa itu subur sekali. Di lembah gunung. Wah, gunung juga saya lupa apa gunung namanya. Bukit, gunung. Subur sekali, rayanya makmur sekali. Sehingga mereka itu adalah untuk di sela-sela keletihan bekerja, ada mengadakan hiburan. Hiburan itu hiburan semalam suntuk, sepanjang malam. Hiburan. Dalam hiburan mereka itu bisa mabuk-mabuk dan main perempuan. Begitulah kemakmuran karena sudah banyak uang, kemudian berfoya-foya buat musik yang menenggelamkan seluruh desa tersebut. Apa kejadian? Pada satu malam, setelah bertahun-tahun mereka seperti itu, desa Legetang itu kemudian hujan dan pesta sangat besar. Dan pesta itu berakhir biasanya setelah padam lampu semuanya. Para muda-mudi itu kumpul semuanya dengan tanpa ada batas. Begitulah kejadian. Kemudian di penghujung malam terjadilah suatu ledakan yang sangat besar. Orang tidak keluar karena memang udah larut malam dan hujan deras dan ada juga rintik-rintik. Kemudian di pagi hari baru mereka keluar rumah, melihat anehnya yang mereka lihat. Biasanya kita lihat di sana kebun kelapa, kok tidak ada lagi, kayunya sudah ketukar. Di sana ada pisang-pisang, ada pohon macam-macam, nggak ada lagi. Yang ada di sana tumbuhan yang di atas bukit. Apa di atas bukit? Kayu-kayu. Ya persis kayu-kayu bukit di sana. Tidak ada lagi. Mereka melihat, baru mereka sadar kampung itu sudah tenggelam. Kemudian mereka melihat nun jauh di sana ada sebuah puncak bukit yang terangkat, yang terlempar ke tempat pesta tadi. Legetang. Nanti bisa dilihat melalui HP maksiat desa Legetang itu yang kemudian Allah turunkan puncak gunung, turun tempel, tenggelam semuanya. Sekarang dibuat tugu. Jumlah orang yang meninggal saat itu dibuat tugu. Dibuat tugu kenangan bahwa di situ pernah tenggelam sebuah desa karena maksiat. Kita mengira bahwa itu terjadi di zaman Nabi Nuh katakanlah atau Lut katakanlah. Ternyata tidak. Indonesia juga menerima hal seperti itu. Dan itu bukan dongeng. Bukan dongeng, karena ada bukti dan dilaporkan oleh media sampai sekarang tentang
sejarah histori daripada desa Legetang. Malah bukan desa katanya, itu dukuh. Nama Legetang itu sebuah dukuh, sebuah dusun. Bukan seluruh desa. Yang kena bukan seluruh desa. Di kawasan pesta itu tertutup semuanya dengan tanah. Berarti orang itu tertimbun tanpa dapat diambil. Wallahu a'lam bis-shawabi. Pelajaran. Nanti Bapak melihat di mana desa Legetang dan cerita tentang itu. Jadi Allah sebut di sini wabazzaqnahum kulla mumazzaq. Kalau memang Allah sudah benci kepada suatu kaum dengan kemaksiatannya, mazzaqa. Mazzaqa dalam bahasa Arab itu merobek. Dirobek, dihancurkan, kulla mumazzaq. Dengan sehancur-hancurnya. Maka Legetang itu Allah sudah tenggelamkan. Kenapa? Sama seperti dalam ayat tadi, Allah sudah turunkan kemakmuran lebih dahulu. Kita di mana di Aceh katakanlah ada kemakmuran. Kemudian kemakmuran itu tidak membuat kita itu bersyukur kepadanya, malah kufur. Kapan terjadi seperti itu? Baru kita sadar, ternyata jika seseorang atau suatu kaum yang biasa saja, tapi agamanya lemah, diberikan nikmat yang sangat banyak, sedikit yang selamat. Dia akan tenggelam dengan kenikmatan. Dan kebanyakan kenikmatan itu adalah maksiat. Langsung saya teringat kepada orang Aceh. Orang Aceh kalau lemah agamanya, kemudian datang nikmat. Nikmat seperti apa? Ada orang yang mengatakan seperti, kalau Aceh itu bisa memanfaatkan seluruh kekayaannya, tentu jalan-jalannya bukan aspal, emas bisa dibangun. Begitu kayanya orang Aceh katanya. Wallahu a'lam. Tapi saya ngeri apa? Orang yang lemah agama, bahkan hampir tidak ada agamanya, dikucurkan nikmat besar, yang muncul itu bukan ketaatan, yang muncul adalah maksiat. Di mana sekarang kita tengok? Di negeri Timur Tengah. Negeri Timur Tengah itu mewah, sangat mewah. Apa kejadiannya? Keluarga orang-orang yang memimpin negara, pengusaha-pengusahanya, semuanya meninggalkan agama dan mereka itu berfoya-foya seperti yang kita diceritakan oleh Al-Quran dan desa Indonesia Legetang itu. Foya-foya. Kita kalau kaya raya bagaimana apa? Kita akan foya-foya karena tidak ada teringat dengan agama. Maka kemarin di khutbah saya turut mensetir bahwa negeri ini menurut laporan media adalah bukan negeri yang baik-baik saja. Hari kemarin bagus, hari ini penyebabnya apa? Kita bukan masalah politik kita bicarakan. Penyebabnya adalah orang lemah agama, bahkan sebahagiannya sudah tidak ada agamanya lagi. Nah, kalau orang lemah agama, kalau tidak ada agama, apapun yang diberikan kepada dia hancur. Dirinya hancur. Orang nggak ada agama, dirinya hancur. Kemudian keluarganya hancur. Dikasih negara, negara pun hancur dalam tangan orang-orang yang lemah agama. Dulu kok kita bisa merdeka? Dulu yang memerdekakan Indonesia itu adalah para ulama yang tidak tamak. Maka Allah berikan kepada mereka. Jadi ini gambaran setelah kita membaca ayat-ayat bagaimana pertama Allah berikan kenikmatan, kemudian orangnya lemah agama dan tidak menjaga keimanan, kemudian Allah tukarkan dengan kehancuran-kehancuran. Kita doakan bahwa negeri ini, walaupun sudah ramai yang meramal sekarang, negeri ini tidak lama lagi akan hancur. Itu hanya berita. Tapi yang penting bagi kita adalah kembali kita kepada ajaran agama. Mari kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Kita baca terus Al-Quran, bahwa ayat-ayat dalam Quran itu menjelaskan bagaimana perjalanan hidup manusia dari yang buruk menjadi baik atau dari baik menjadi buruk. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.